Ketika kita bangun di pagi hari, kita boleh menikmati hari yang baru. Kita percaya dan kita meyakini bahwa semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Sebelum kita melakukan kegiatan dan aktivitas di sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan untuk mendengar apa kata Tuhan buat kita pada hari ini. Mari sejenak kita bersaat teduh dan berdoa bersama dengan saya. Kami menaikkan puji dan syukur kepadamu Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan-Mu sehingga kami boleh bangun di pagi hari dan kami boleh menikmati hari yang baru yang Kau anugerahkan bagi kami. Bapa, sebelum kami melakukan segala kegiatan di sepanjang hari ini, kami datang mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat LCD Ministry, ayat firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-71 yang berkata, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Saudara, setiap orang pasti menghendaki hidup nyaman dan sejahtera. Itulah sebabnya orang-orang bekerja keras untuk mendapatkan uang dan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga apa yang dicarinya tersebut dapat dicapai. Konsep mengenai Tuhan biasanya hanya menjadi tempat di mana seseorang mencari pertolongan. Kesulitan atau masalah adalah sebuah titik di mana orang-orang dapat datang berdoa. Ironisnya dalam kekristenan hal yang sama juga terjadi, yaitu Tuhan hanya dianggap sebagai sebuah pribadi yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah-masalah orang percaya. Jika kita perhatikan saudara, hari-hari ini ada banyak orang yang hidupnya semakin jauh dari Tuhan, karena mereka merasa bahwa uang atau kebutuhan hidup, bahkan kesenangan pribadi, kepentingan pribadi lebih penting daripada mencari Tuhan. Buat mereka Tuhan itu adalah nomor kesekian. Yang penting apa yang mereka ingini di tengah-tengah dunia ini bisa tercapai. Banyak orang tidak percaya akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya terkadang Tuhan mengizinkan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, agar supaya mereka tahu bahwa ada Tuhan yang selalu hadir bersama-sama dalam kehidupan setiap orang percaya. Ada banyak orang menolak ketika dihadapkan pada pergumulan, karena mereka terbiasa dengan kehidupan yang baik-baik saja. Mereka terlena dengan keadaan dunia yang sekarang ini. Saudara, apakah ada kebaikan di balik pergumulan? Pergumulan artinya masalah yang dihadapi seseorang sehingga ia perlu menyediakan waktu, tenaga, strategi untuk menyelesaikan masalah atau pergumulan tersebut. Rata-rata orang akan memandang negatif terhadap pergumulan, padahal justru melalui pergumulan yang datang dalam kehidupan setiap orang percaya itu menjadi batu loncatan bagi orang tersebut untuk bertumbuh dalam kerohaniannya. Contohnya Ayub. Ayub lebih mengenal siapa Tuhan setelah Ayub mengalami pergumulan yang luar biasa, pencobaan yang luar biasa. Dan Ayub boleh keluar menjadi seorang pemenang karena dia menghadapi sebuah pergumulan yang sangat berat. Terkadang ketika kita harus masuk dulu atau kita mengalami penindasan dulu, baru kita mau datang kepada Tuhan. Terkadang kita harus mengalami masalah yang berat dulu, baru kita memahami kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, bahkan kehadiran Tuhan. Karena saudara, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika kita berada di zona nyaman, zona baik-baik saja, kita merasa bahwa saya baik-baik saja, saya tidak butuh Tuhan. Ketika kita masih sehat, ketika kita masih menduduki posisi yang penting dalam sebuah pekerjaan, ketika mungkin gaji kita masih banyak, ketika mungkin kita masih berada di dalam tengah-tengah keluarga kita dan semuanya masih utuh sempurna, kita merasa kita nggak butuh Tuhan, cukup
cukup dengan kebahagiaan yang kita nikmati. Dan saat dimana kita mengalami penindasan, masalah, pergumulan hidup, barulah kita menyadari bahwa ternyata kita ini sebagai manusia tidak berdaya. Ternyata kita ini bukan siapa-siapa. Ternyata apa yang kita miliki tidak mampu menolong kita ketika kita mengalami penindasan atau masalah pergumulan yang datang dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, ternyata segala keangkuhan kita, ternyata segala kebanggaan kita, kesombongan kita tidak akan bisa menolong kita ketika kita mengalami penindasan atau masalah serta pergumulan yang berat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sahabat LCD Ministry, penderitaan yang datang dalam kehidupan kita atau penindasan yang datang dalam kehidupan kita bisa berupa sakit penyakit, kehilangan seseorang yang kita kasihi, bisa kegagalan, kebangkrutan, kekecewaan dalam pekerjaan, dalam studi. Mungkin kita ditinggalkan orang yang kita kasihi, diputuskan pacar misalnya, atau hal-hal lain, atau mungkin penderitaan yang diakibatkan gosip yang beredar di tempat bekerja, ataupun penderitaan yang kita alami ketika kita di gereja dalam melayani Tuhan. Ada yang merusak reputasi kita, ada yang membawa kesedihan dan kecemasan, serta lain-lain sebagainya. Ada begitu banyak penindasan yang terjadi dalam kehidupan kita, yang di dalamnya berisikan masalah dan pergumulan. Dan itu terkadang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, supaya kita mengerti makna kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, supaya kita tahu bahwa hidup kita ini harus bergantung kepada Tuhan, supaya kita tahu bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Hidup yang berkenan dan berkemenangan bukan berarti tidak ada pergumulan dan masalah, tetapi atas anugerah Tuhan maka kita berhasil mengatasi setiap masalah dan pergumulan tersebut. Tuhan memakai pergumulan agar kita, anak-anaknya, mencari Dia lebih sungguh-sungguh lagi, berdasarkan hubungan, sikap hati kita yang benar kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sahabat LCD Ministry, mengapa kita harus mengalami penindasan? Seperti yang dikatakan oleh Raja Daud, bahwa ketika dia tertindas itu baik bagi kita. Yang pertama, karena melalui penindasan atau penderitaan itu membuktikan, menguji siapa kita di hadapan Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 2 berkata bahwa berbahagialah, atau adalah suatu kebahagiaan bagi kita ketika kita mengalami pencobaan, mengalami ujian dari Tuhan. Karena dengan mengalami ujian, kita akan tahu integritas kita sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan. Pencobaan di dalam Yakobus 1 ayat 2 ini dalam bahasa Yunaninya adalah peirasmos, yang artinya meneliti, menguji, dan membuktikan sifat atau integritas sesuatu. Ujian artinya dokimion memiliki arti yang sama, dan istilah ini menggambarkan satu ujian yang dirancang untuk membuktikan atau untuk menyetujui. Penderitaan adalah sesuatu yang akan membuktikan sifat dan integritas seseorang dan kualitas iman kita sebagai seorang yang percaya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 pun dipakai istilah yang sama yang berkaitan dengan kata kerja dokimaso, yang berarti diuji, membuktikan dengan menguji seperti menguji emas. Dan yang kedua, melalui penindasan atau melalui penderitaan, pergumulan, kita bisa mengalami suatu proses, karena proses memerlukan waktu. Hasil yang diharapkan Tuhan melewati pencobaan hidup itu memerlukan waktu dan juga kesabaran untuk memperoleh buah yang matang, supaya kita menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Memang ketika kita menghadapi proses, tentunya proses itu tidak ada yang instan. Setiap proses yang dilewati oleh anak-anak Tuhan adalah sebuah kurun waktu yang tidak bisa kita tentukan kapan akan berakhir.
akhirnya. Tetapi melalui proses itu kita akan menjadi sabar, kita akan menjadi tekun, sehingga ketika kita bisa melewati proses itu akan menghasilkan sesuatu yang teruji, seperti yang saya katakan tadi, emas murni. Dan yang ketiga, melalui penindasan, penderitaan, kita akan semakin dimurnikan. Apapun alasannya, bahkan sekalipun jika bukan merupakan disiplin Allah atas kehidupan kita, penderitaan, pergumulan hidup yang diizinkan, sama seperti yang dialami oleh Ayub, adalah satu pemurnian. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa sempurna di dalam kehidupan ini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, seperti yang dikatakan Roma 5 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, sahabat LCA dan ministry, bukan seolah-olah bahwa kita telah memperoleh hal ini atau hidup kita sudah sempurna, melainkan Rasul Paulus berkata, aku mengejarnya, kalau aku juga dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Saudara, Rasul Paulus pun mengalami proses yang tidak gampang. Tetapi ketika dia bisa keluar dari proses itu, dia mengatakan bahwa aku melupakan apa yang terjadi, aku melupakan apa yang di belakangku, dan aku berlari untuk mencapai satu tujuan, untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Lalu bagaimana sikap kita terhadap penindasan atau penderitaan yang kita alami? Firman Tuhan katakan, supaya aku belajar pada ketetapan-ketetapan-Mu. Jadi ketika kita mengalami masalah dan pergumulan, jangan lari daripada Tuhan, jangan cari solusi di luar Tuhan. Karena Tuhan ingin ketika kita masuk dalam proses pergumulan, mari kita belajar ketetapan-ketetapannya. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Itu berarti bahwa ketika kita tertindas atau ketika kita mengalami penderitaan, kita diwajibkan untuk mencari Tuhan, belajar firman Tuhan, agar kita mengerti mengapa penindasan diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena kita sudah mengetahui ada sisi baik dari pergumulan, masalah atau penindasan yang kita alami, itu tidak berarti bahwa kita bisa mencari masalah dan akhirnya kita bisa mendapatkan sisi baik, kita bisa mendapat berkat daripada Tuhan. Karena diperlukan waktu dan tenaga untuk menyelesaikannya. Sebuah masalah, sebuah pergumulan, ketika kita mengalaminya, maka bukan serta-merta masalah dan persoalan itu selesai, tetapi butuh waktu, butuh proses, butuh tenaga, butuh pikiran. Kita harus fokus menyelesaikan masalah itu. Dan sebenarnya tidak enak ketika kita hidup dalam masalah dan persoalan. Namun ketika Tuhan izinkan semua itu terjadi, maka kita harus bersyukur, dan kita harus menganggap itu adalah sebuah kebahagiaan. Karena dalam tingkatan kehidupan kita sebagai manusia rohani, kita diizinkan untuk naik tingkat, untuk naik level melalui ujian yang Tuhan berikan bagi kita. Mari saudara yang terkasih, ketika kita diizinkan mengalami hal itu, seperti yang masih sementara kita alami saat ini, Tuhan mulai memulihkan kehidupan kita. Dan pandemi ini pun butuh proses, tidak serta-merta mulai berkurang. Masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan bangsa kita, bahkan tidak serta-merta maka persoalan yang kita hadapi diakibatkan dengan pandemi ini berakhir atau ada jalan keluar. Tentunya semua butuh proses. Melalui apa kita akan mencari? Di mana kita harus datang? Tentunya datang kepada Tuhan. Carilah hikmat Tuhan melalui firman-Nya atas masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Kita akan gagal ketika kita merespon masalah dengan cara kita sendiri. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kitab Ibrani menuliskan bahwa kita perlu sungguh-sungguh mencari
dengan segenap hati, karena kita menyadari bahwa Tuhan saja yang dapat menolong kita. Ayub berjumpa dengan Tuhan sehingga ia mengalami kemenangan. Ayub 42 ayat 2 berkata begini, aku tahu bahwa aku sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita mengalami penindasan, masalah dan persoalan, yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu punya rancangan terindah, rencana yang indah dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita mengalami pembaharuan pikiran. Tuhan dapat mengoreksi hidup kita melalui firman-Nya di saat kita mengalami masalah. Dan dari situlah pikiran kita perlu mengalami pembaharuan. Artinya pemikiran yang salah harus dikoreksi oleh firman Tuhan. Dan ketika kita menyadari kita mau berubah, maka akan terjadi pembaharuan pikiran. Mazmur 119 ayat 105 berkata begini, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pandangan bahwa orang percaya tidak lagi mengalami pergumulan sebagaimana yang disampaikan oleh seorang pengajar Hyper Grace adalah keliru. Pergumulan merupakan bagian dari kehidupan setiap orang percaya yang memang harus kita alami di dalam Tuhan. Justru pergumulan menjadi sebuah kesempatan bagi orang percaya untuk kita dekat dengan Tuhan, untuk kita mau mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh dengan sikap yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, bahwa pergumulan menjadi salah satu alat agar kita bisa lebih dewasa rohani. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari jangan jadikan penindasan yaitu masalah dan pergumulan sebagai musuh dalam kehidupan kita. Ketika hal itu terjadi dalam kehidupan kita, anggaplah bahwa kita sedang masuk dalam kelas ujian atau sekolah kehidupan. Ketika Tuhan mengizinkan kita mengikuti ujian untuk kita naik level, maka kita harus berbangga hati bahwa Allah mengizinkan pergumulan agar kita mengerti makna kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan putus asa, jangan kecewa, tapi mari belajar lewat masalah dan pergumulan. Selalu ada jalan keluar, selalu ada pertolongan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri, tapi Tuhan mau agar kita tetap datang kepadanya dengan kerendahan hati. Ingat, kita tidak memiliki apa-apa yang bisa kita banggakan di tengah-tengah dunia ini, tetapi Tuhan mengenal siapa kita. Tuhan mau hati kita, Tuhan mau kerendahan kita, untuk kita mau datang berserah dan selalu mengandalkan Tuhan, sehingga kita bisa melewati penindasan yang terjadi dalam kehidupan kita, yaitu masalah pergumulan hidup, dengan tetap memiliki keyakinan teguh bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita di setiap saat, bahkan di setiap musim kehidupan kita. Amin, haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang kembali mengingatkan kami bahwa ketika kami mengalami masalah pergumulan, penindasan itu baik bagi kami, agar kami lebih dekat lagi kepadamu, dan agar kami belajar ketetapan-ketetapanmu, belajar kebenaran firman-Mu. Kami boleh mengerti, menyikapi semuanya sebagai bentuk kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami kembali lebih bersungguh-sungguh untuk datang mendekat kepadamu. Ampuni kami Tuhan ketika Engkau dapati bahwa selama ini Tuhan, dengan keadaan nyaman yang kami miliki, kami jauh daripadamu. Ampuni kami Tuhan ketika kami mencari jalan keluar, solusi menurut pikiran kami sendiri. Kami sadar bahwa apa yang kami miliki tidak berarti apa-apa di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, bimbing kami melalui kebenaran firman-Mu yang menerangi setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, teruslah menyertai dan memberkati kami sepanjang hari ini dalam segala kegiatan dan aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan. Selamat berkarya jadi berkat di sepanjang hari ini, dan jaga kesehatanmu, prokes. Tuhan Yesus menyertaimu, memberkatimu, bahkan melindungimu sepanjang hari ini. Selamat pagi, shalom.